Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur. Yang kami hormati Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur. Yang kami hormati para penyelenggara dan kepala seksi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Kepala KUA Kecamatan Lingkup Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Negeri Lingkup Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur, yang kami hormati Bapak Guru Agama yang kesempatan hadir, yang kami hormati para pengawas dan penyuluh agama, singkatnya hadirin yang berbahagia. Zona Integritas ZI, tingkat kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur, Borong 13 Juni 2024 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin diri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeri yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 5. Nilai budaya kerja Kementerian Agama. Integritas. Inovasi. Inovasi, inovasi, inovasi. Tanggung jawab. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Keteladanan. Keteladanan, keteladanan, keteladanan. Dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada akhirnya kami nanti akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan-Mu, jauhkan dari bala bencana, sehingga kami boleh dapat kembali di tempat kami dalam keadaan selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Arahan oleh Bapak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya hormati Sebagai Tata Usaha atau Menteri Agama Kabupaten Manggarai Timur. Saya hormati para seksi dan penyelenggara. Saya hormati para guru-guru. Saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Manggarai Timur, Kepala Madrasah Hidayah Negeri 1 Manggarai Timur. Saya hormati para pengawas, para penduduk, koordinator kepegawaian, Bapak Ibu. Acara sosialisasi pembangunan zona integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Halo. salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat kita semua. Puji syukur, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Hari ini kita mengadakan sosialisasi secara resmi terkait dengan
pembangunan zona integritas. Sudah sejak tahun lalu, sebetulnya kita masih di gedung di bawah, di Gereja. Itu sebenarnya kita sudah mulai dan sedang melaksanakan zona integritas itu. Zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, saat itu kita mengutus Saudara Lempi ke Kabupaten Ngada karena kita menganggap bahwa di sana sudah sedikit lebih dahulu dari kita. Tetapi oleh karena banyak kesibukan dan juga kembali dari sana Pak Lempi juga belum paham betul, sehingga dia belum menyampaikan kepada ASN komitmen dari kita semua sebagai ASN, pimpinan dan ASN, para ASN dan PPNP. Ini kunci keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan zona integritas. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kita semua yang hadir ini tentu memiliki tanggung jawab, komitmen serta kontribusi yang kuat untuk berhasil dan terwujudnya pembangunan zona integritas ini. Maka kita semua diharapkan nanti untuk dapat mengikuti betul yang disampaikan oleh teman-teman Pak Kasubag bersama teman-teman terkait dengan hal-hal penting, hal-hal teknis yang berhubungan dengan pembangunan zona integritas ini. Semua kita memberikan perhatian yang serius supaya poin-poin yang kurang lebih saya dengar kemarin itu ada 100 lebih ya Pak Gus ya, 149 item itu kita bisa kerjakan semua dan punya eviden. Saya ingin supaya kita punya semangat yang sama. Mengapa di tempat lain bisa, kita tidak? Ini karena kita belum mulai saja. Saya yakin kita bisa. Ya. Saya yakin kita bisa. Karena itu teman-teman sekalian, saya mohon dengan sangat supaya di samping tugas-tugas utama kita yang lain, saya mohon dengan sangat supaya kita mempunyai komitmen yang sama terkait dengan pembangunan zona integritas ini, WWBK dan BBBM ini. Karena ini merupakan tuntutan yang harus sudah kita lakukan. Baik di kantor ini maupun di madrasah-madrasah di kawah-kawah. Karena itu saya mohon dengan sangat supaya seluruh item yang nanti disampaikan itu kurang lebih ada 6 ya. Iya, ada 6. Sebetulnya memang ada 8, tapi R2-nya itu tingkat pusat ya. Kita nanti akan melaksanakan yang 6 ini. Yang pertama, ini terkait dengan manajemen perubahan. Itu 1. Itu di dalam ada beberapa item yang perlu diisi. Yang kedua itu penataan tata laksana. Juga di dalam ada begitu banyak item-itemnya. Lalu kemudian manajemen SDM aparatur. Lalu kemudian yang berikut penguatan akuntabilitas. Yang kelima itu penguatan pengawasan. Dan keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini memang terkait dengan pelaksanaan tugas kita. Poin-poin ini, manajemen perubahan.
Ini tuntutan reformasi birokrasi untuk kita semua. Dan ini wajib kita lakukan. Itu ada item-item di dalamnya untuk nanti kita kerjakan, yang nanti diikuti diikuti dengan eviden-evidennya. Lalu kemudian juga peralatan tata laksana. Ini hal-hal kita punya di dalam ini ada begitu banyak hal yang tangani khusus terkait dengan peralatan tata laksana ini. Dan ini penting. Yang berikut terkait dengan manajemen SDM aparatur. Seperti apa itu nanti akan disampaikan oleh teman-teman. Lalu kemudian penguatan akuntabilitas. Selain itu penguatan pengawasan. Ya, kita semua harus hadir dalam kaitan dengan ini. Lalu ada peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini sebetulnya pentingnya ya. Semua yang dilakukan itu tujuannya supaya kualitas pelayanan publik kita menjadi lebih baik, mudah dan efektif. Sehingga kita bisa menghasilkan birokrasi yang efektif, birokrasi yang bersih, birokrasi yang berkualitas, yang pada akhirnya menghasilkan birokrasi yang berkinerja tinggi. Itu ini. Karena teman-teman sekalian, saya bersama teman-teman sekalian akan konsen betul terkait dengan hal-hal detail dari zona integritas. Sebagaimana kinerja. Kinerja itu poin-poin penting yang menjadi eviden itu harus kita siapkan. Bagaimana kita melaporkan lalu tidak ada buktinya atau tidak ada evidennya. Nah, ini penting. Bapak-Ibu sekalian, ini penting. Jadi saya mohon sekali lagi perhatian itu dari kita supaya kita betul-betul ya nanti aspek ini nanti dibagi habis supaya evidennya itu bisa ditangani secara baik oleh masing-masing kelompok. Saya kira kita bisa. Kenapa di tempat lain bisa? Saya yakin kita bisa. Bapak-Ibu sekalian, saya yakin kita bisa. Terkait dengan ini juga, kita juga hendak melaksanakan atau memenuhi permintaan terkait TIKK itu, ya. Supaya kita bisa penuhi. Dan itu batas akhir dari evaluasinya itu di bulan Oktober. Sampai di bulan Oktober itu yang merupakan tuntutan dari PIKK itu sudah harus 100% tuntas. Itu nanti Pak Sebab ya kalau bisa setelah poin-poin ini juga disampaikan terkait dengan PIKK itu supaya sekaligus kita mengisi itu, ya. Sehingga dengan demikian kita bisa lakukan secara simultan. Sekali jalan semua yang itu tadi kita bisa penuhi. Saya kira saya tidak perlu banyak teman-teman sekalian. Ini yang saya harapkan komitmen dari kita supaya kita sungguh-sungguh untuk mengikuti kegiatan dengan baik. Lalu sebentar nanti juga akan disampaikan soal tambahan, Pak Surah. Setelah ini selesai ada beberapa soal tambahan. Jadi terkait dengan natura beras itu ya. Selama ini kita tahu bahwa harga beras kita di pasar itu sudah 15 bahkan sampai 17.000 1 kilo. Sementara beras di anggaran kita itu hanya 7.500.
jauh sekali. Ya, karena itu saya berkomitmen supaya sudah kita kembali ke beras saja daripada kita mesti harus uang yang disediakan 7.500 harga beras di pasar 15.000 sampai bahkan 17.000. Itu sangat jauh. Kalau ada yang nanti beras yang banyak, jual kembali ke kami yang tidak beras. Jual 8.000 atau 7.000 kami kasih 8.000 jangan jual 15.000. Sama saja peningkatan baru kok. Gitu. Lalu yang berikut terkait dengan saya tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada keluarga kita yang meninggal, ada yang pensiun. Sebenarnya kebiasaan belum pernah disepakati. Karena itu mungkin dua hal ini ya. Sebentar juga kita akan bicarakan baiknya seperti apa supaya kalau orang pensiun itu jangan kelompok tertentu saja. Kalau lepas dari kantor ada sesuatu lah meskipun itu kecil. Kalau ada keluarga yang meninggal masa kita nonton saja. Kalau soal gembira itu soal nanti semua silakan. Tapi kalau ada yang meninggal itu juga bagian dari tanggung jawab kita. Ya. Apalagi kalau sakit berat tuh. Ya nanti tolong kita pikirkan bersama. Sudah banyak yang lewat tapi kita akhirnya hanya mengurut dada saja. Itu. Mudah-mudahan sebentar kita bisa sampaikan dalam rapat bersama ini dan masih ada waktu. Ya. Saya kira ini saja supaya saya tidak boleh berlama-lama. Terima kasih untuk perhatian dari kita dan supaya dapat melaksanakan kegiatan ini sebentar dengan lancar. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Timur yang kami hormati teman-teman kepala seksi penyelenggara, kepala madrasah negeri, kepala MTS Manggarai Timur, MTS yang 2 Manggarai Timur, kepala MIN Manggarai Timur, bapak-bapak kepala KUA, KUA Borong, KUA yang sempat hadir, KUA ya LR, KUA Kota Komba, PLT ya KUA Kota Komba. Sedangkan teman-teman KUA yang lain ini belum hadir. Pak KUA Lembaledang tidak sempat hadir karena mengalami kecelakaan tunggal. Lalu kepala KUA Semberampas kemarin menyampaikan 2009 berdasarkan peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode kedua, ya, dan akan menuju ke periode ketiga sesuai dengan roadmap yang berlaku. Pada periode pertama telah mencapai banyak kondisi, telah dicapai beberapa kondisi yang mendukung reformasi birokrasi itu, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja. Lalu ada birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah harus terus melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Ini dari Kemenkuan nomor 90. Ini sudah isi di dalamnya. Ini yang jadi pekerjaan kita semua nanti. Bapak Ibu bisa sesuaikan di slide sama saja. Hanya ini bagian yang melihat secara utuh bagaimana ZI itu kita kerjakan. Ini seperti yang manajemen perubahan itu ada penyusunan tim kerja. Kita lihat preview
di aplikasinya itu ditanyakan unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan zona integritas. Ya, jika tim telah dibentuk di dalam unit kerja, ya atau tidak. Sekarang Di 22 satker itu, kita 3 satker, salah satunya adalah Manggarai Timur yang belum sakit. Sehingga mau tidak mau kita melaksanakan kegiatan itu. Ya, apapun nanti dokumen-dokumen apa, eviden apa, nanti kita harus submit sudah. Supaya nanti 2024 ini kita sudah submit, lalu kalau kita sudah disubmit, nanti tahun depan akan kita dinilai dari timnya, dari Jakarta, dari inspektorat, nanti kita dinilai. Apakah bisa Sosialisasi awal terkait dengan ZT ini kita komitmen bersama. Apapun itu kita komitmen bersama. Sama. Yang kedua, menyangkut hal kedua yang disampaikan tadi, berasa dia memang ini berada di satu hal yang sangat dilematis kalau gaji saya juga dengar kalau nanti semua gajinya di booking semua tuh. Karena selama ini saya bilang tidak boleh gaji itu diambil hanya 75%. Kalau sampai semua diambil, waduh ini saya dapat bahaya. Catatan penting, tidak boleh begitu. Karena saya tidak mau seperti Pak Fran bilang, nanti kerja-kerja dengan muka merengut gimana tuh? Kan ada bahagianya lah kerja itu tuh. Ya, sebut gaji tapi tidak kelihatan gaji gimana. Ya, tapi karena ini ada dan nanti Pak Kasuban hitung dulu. Hitung detailnya seperti apa supaya nanti saat itu yang kita pastikan. Lalu yang ketiga dari sumbangan sosial, terima kasih teman-teman. Saya kira berapa saja ya ini kan sumbangan sosial kita kepada memang ada yang mengatakan masa sumbangan sosial karena nama sosial hanya begini. Iya, karena itu yang kita sepakati itu wajah kita. Bahwa ada yang pensiun memang sudah saatnya pensiun. Yang pindah ya memang dia ditugaskan ke tempat lain. Kita tetap. Jadi teman-teman sekalian, apa yang teman-teman sudah putuskan, kita semua putuskan bersama. Semoga itu menjadi komitmen kita bersama dan saya mau supaya kita jalankan jangan dengan beban ya. Karena saya lihat di belakang tadi kami 25.000 bertahan itu. Tapi bagus Bapak Kasih Bengkel bilang saya berjalan tengah. Kita kan maunya yang jalan tengah moderat itu dong, setuju? Iya, harus dengan senang hati lah 30.000 itu ya. Karena itu juga doa untuk supaya berkat kita bertambah-tambah. Saya kira itu saja ya yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan mohon maaf apabila ada yang kurang, dan kita juga tidak makan. Nanti teman saya dari kota saya undang ke rumah. Baik, ini saja. Terima kasih. Selamat siang. baik? Mas.